Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dedi Lesmana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait uji korelasi dengan SPSS. Korelasi dapat didefinisikan sebagai hubungan. Di dalam statistik, korelasi merupakan salah satu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel. Kekuatan hubungan atau korelasi antar variabel dapat diungkapkan ke dalam koefisien korelasi. Ini adalah jenis-jenis daripada korelasi. Ada korelasi bivariat, ada korelasi parsial, dan korelasi berganda. Korelasi bivariat merupakan korelasi yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau sering disebut juga korelasi sederhana, yang mana korelasi sederhana ini salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel yang bersifat kuantitatif. Kemudian korelasi parsial. Korelasi parsial ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur keratan hubungan antar dua variabel bebas dan variabel tak bebas. Kemudian korelasi ganda merupakan bentuk korelasi yang biasanya digunakan untuk melihat hubungan antar tiga atau lebih variabel. Ini adalah bentuk daripada korelasi di mana ada korelasi positif, korelasi negatif, dan tidak ada korelasi. Korelasi positif berarti menunjukkan adanya hubungan yang searah, yang mana jika semakin baik variabel tersebut, maka dapat mendorong peningkatan variabel lainnya. Namun korelasi negatif ini berarti hubungannya berlawanan atau tidak searah, yang mana jika variabel tersebut meningkat, belum tentu mampu mendorong variabel lainnya untuk meningkat seperti itu. Kemudian ini tidak ada korelasi, artinya tidak ada hubungan antar variabel seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas korelasi Pearson. Korelasi ini dikembangkan oleh Carl Pearson. Korelasi Pearson merupakan ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi jika perubahan pada salah satu variabel disertai perubahan lainnya, baik itu ke arah yang sama maupun ke arah yang berlawanan. Korelasi Pearson ini merupakan statistik parametrik, yang mana dalam pengujiannya memerlukan beberapa asumsi seperti normalitas. Nah, ini adalah formula dari uji korelasi Pearson. Ini adalah koefisien korelasi, di mana 0,0 hingga 0,19 berarti itu sangat lemah, 0,2 hingga 0,39 itu berarti lemah, 0,4 hingga 0,69 itu berarti sedang, 0,7 hingga 0,89 berarti kuat, 0,9 sampai 1,00 berarti sangat kuat. Dalam perhitungan korelasi akan didapat koefisien korelasi yang menunjukkan keeratan hubungan antar dua variabel. Nilai koefisien korelasi berkisar antara
0 sampai 1. Jika nilai semakin mendekati 1, maka hubungan semakin erat. Namun sebaliknya, jika mendekati 0, maka hubungan semakin lemah, seperti itu. Nah, ini adalah studi case yang akan kita implementasikan dalam pengujian di SPSS, di mana seorang manajer pemasaran ingin mengetahui hubungan antara kualitas produk dengan keputusan pembelian konsumen. Oke, kita langsung saja ke datasheet Excel-nya. Di mana di sini terdapat variabel VQ yaitu product quality dan VD yaitu purchasing decision. Ini akan kita copy datasheet-nya seperti ini, copy atau salin. Kemudian kita input di SPSS pada data view. Klik kanan, paste with variable name. Kemudian kita lihat di variable view-nya. Nah, di sini kita tuliskan product quality. Kemudian di sini kita tuliskan purchasing decision. Oke. Kemudian kembali lagi ke data view, klik menu analyze, klik correlate, kemudian bivariate. Pada dua variabel ini kita blok, kemudian kita pindahkan ke variabel. Di sini koefisien korelasinya ada 3, Pearson, Kendall Tau, dan Spearman. Karena yang akan kita uji adalah Pearson, maka checklist atau centang Pearson. Untuk level signifikasinya, kita menggunakan two-tailed. Oke. Ini adalah hasil atau output daripada uji korelasi Pearson, di mana hubungan antara kualitas produk dan keputusan pembelian itu sebesar 0,608, yang berarti hubungannya itu cukup. Kemudian di sini level signifikasinya yaitu 0,004, yang berarti kurang daripada 0,05. Di sini saya telah membuat kriteria di mana ketika kurang daripada 0,05 maka H0 ditolak, yang berarti HA diterima. Kemudian di sini juga jika level signifikasinya di atas 0,05 maka H0 diterima dan HA itu ditolak. Karena ini hasil outputnya menunjukkan kurang daripada 0,04 maka H0 ditolak, yang berarti terdapat hubungan antara kualitas produk dan keputusan pembelian. Cukup sekian terkait uji korelasi Pearson. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.